Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryadi Triwahyu Putra SEMM, NUPTK 6145 7586 5913 0153. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Manajemen untuk kelompok bidang keahlian Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini dibuat sebagai syarat untuk dilakukannya sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun video ini akan saya jelaskan mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah riset pemasaran yang saya ampu. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 6 yang mana wajib untuk diambil oleh seluruh mahasiswa. Definisi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh seorang periset tingkat pertama atau pemula dalam melakukan riset pada bidang pemasaran yang didukung oleh sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mata kuliah riset pemasaran ini memiliki bobot 3 SKS, di mana tata cara pembelajarannya dilakukan secara hybrid. 2 SKS dilakukan tatap muka di kelas, dan 1 SKS dilaksanakan secara daring atau online. Media yang dipakai untuk pembelajaran ini dengan menggunakan untuk tatap muka di kelas adalah kelas, lalu ada infocus, dan juga ada whiteboard. Di mata kuliah ini untuk tatap muka di kelas, pada saat praktek saya mewajibkan setiap mahasiswa untuk membawa laptop masing-masing yang dimana setiap laptop harus tersedia aplikasi statistik. Lalu mata kuliah ini tidak hanya mengandalkan meneliti di dalam kelas, saya minta kepada mahasiswa juga untuk dapat terjun langsung ke lapangan, mengamati dan juga menyebarkan kuesioner kepada para konsumen, yang mana mereka harus mencari terlebih dahulu ada masalah penelitian apa terutama di bidang pemasaran. Selain perkuliahan secara tatap muka di kelas, perkuliahan ini dilaksanakan juga secara online atau daring, yang mana sarana yang dipakai adalah menggunakan Google Classroom dan juga sarana Google Meet atau Zoom. Google Classroom dipakai sebagai sarana untuk memberikan tugas, memberikan materi, dan juga memberikan pengumuman-pengumuman penting seputar perkuliahan. Google Meet atau Zoom dipakai ketika pada saat dibutuhkan melakukan pertemuan, bisa dilakukan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Selain melalui kedua media tersebut, saya juga membuka sarana konsultasi via WhatsApp maupun tatap muka sesuai dengan perjanjian. Bapak Ibu sekalian, mata kuliah riset pemasaran ini dilaksanakan di semester 6 dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di Prodi Manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah riset pemasaran yang memenuhi kriteria ilmiah dan tuntutan manajerial
berdasarkan metode pendekatan survei dengan maksud menjelaskan hubungan kausalitas antar konsep atau explanatory maupun confirmatory. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis yang dideduksi dari teori, dan mengusulkan model konseptual yang relevan dengan hipotesis dalam konteks riset pemasaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan karakteristik sampel, merancang instrumen riset secara logis, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menguji hipotesis, dan menginterpretasikan hasil uji hipotesis mereka sehingga dapat menjelaskan implikasi ilmiah maupun implikasi manajerial yang relevan berdasarkan hasil riset tersebut. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan riset pemasaran sebagai disiplin ilmu serta langkah-langkah riset yang memenuhi kriteria ilmiah dan tuntutan manajerial berdasarkan metode pendekatan survei dengan maksud menjelaskan hubungan kausalitas pada konsep atau explanatory maupun confirmatory. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah riset pemasaran atau research problem berdasarkan dua sumber masalah riset, yaitu senjang lapangan atau field gap, dan juga senjang penelitian atau research gap, sehingga dapat mengusulkan pertanyaan riset. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan hipotesis penelitian yang dideduksi dari teori atau minimal applied theory jika memungkinkan, middle range theory atau grand theory sebagai dasar dalam mengembangkan model konseptual. Yang keempat, mahasiswa di sini diharapkan mampu menentukan karakteristik sampel secara benar. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang instrumen riset pemasaran yang teruji secara logika dan statistika. Yang keenam, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam riset pemasaran. Yang ketujuh, yang terakhir, mahasiswa mampu menguji hipotesis statistik, mengusulkan implikasi manajerial, dan juga implikasi ilmiah yang memuat kelebihan hasil riset, keterbatasan riset, dan juga saran riset selanjutnya. Untuk mengambil mata kuliah riset pemasaran, mahasiswa dipersyaratkan harus lulus terlebih dahulu. Mata kuliah yang pertama adalah perilaku konsumen, lalu mata kuliah metodologi penelitian, dan juga mata kuliah statistika penelitian. Apabila ketiga mata kuliah tersebut telah lulus, maka mahasiswa berhak untuk mengambil mata kuliah riset pemasaran di semester 6. Mata kuliah riset pemasaran terdiri dari 4 tugas, yang dimana tugas pertama memiliki bobot 10%, tugas kedua 10%, tugas ketiga 15%, dan tugas keempat 25%. Bobot tugas keempat lebih besar karena pada pertemuan-pertemuan di tugas 4 ini, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dan juga mempresentasikan hasil statistiknya. Sedangkan untuk UTS, bobotnya adalah 20% dan UAS 20%. Total seluruhnya adalah 100%. Total pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali, yang dimana 14 kali merupakan tatap muka di kelas yang ditambah 1 SKS-nya nanti secara online atau daring, dan 2 lagi, yang pertama untuk UTS dan 1 lagi untuk UAS. Jadi total seluruhnya adalah 16 pertemuan. Adapun video rekaman saat saya mengajar di kelas dapat Bapak Ibu saksikan
sesaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, oke, sehat ya semua ya. Oke, baik saudara, hari ini kita nggak kerasa nih pertemuan terakhir kita di pertemuan ke-16 ya. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke waktu untuk UAS ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ya. Kira-kira nanti UAS itu apa yang akan keluar. Nah, di sini saya nggak mengeluarkan soalnya secara keseluruhan, enggak gitu ya. Saya cuma memberikan kisi-kisi yang dimana selama setelah UAS ini saudara belajar mengenai membuat kuesioner begitu kan ya, sampai dengan mengolah data begitu. Nah, jadi nanti materi kita untuk UAS yaitu setelah materi UTS gitu ya saudara ya. Nah, oleh karenanya nanti soal UAS itu adalah berupa studi kasus. Nah, oleh karenanya saudara harus paham ya, dibaca dengan seksama, lalu juga saudara dilihat. Nah, nanti saya akan kasih clue-nya kira-kira bagaimana untuk bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah gitu ya saudara ya. Nah, seperti yang saudara lihat di depan ya, saya sudah share di Google Classroom ya, materi ada studi kasus ya, pastinya nanti UAS soalnya bukan ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Ada studi kasus di mana nanti saudara akan ditanya. Nah, UAS itu soalnya ada 10 soal dan berupa esai. Gitu ya saudara ya. Nah, jadi nanti saudara di sini silakan baca. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai perkuliahan kita. Oke, silakan Angel pimpin doa. Oke, baik. Siap ya? Oke ya. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 5 menit untuk membaca studi kasusnya. Apa yang saudara baca? Yang pertama, latar belakang. Yang kedua apa tadi? Identifikasi masalah, ya. Lalu setelah itu saudara lihat model konseptual. Nah, setelah model konseptual saudara lihat tabel OVAR-nya, ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sebelum saudara membuat kuesioner, ya. Di sini ada yang namanya uji indikasi dan uji logika. Lalu ada uji kausalitas, ya. Jadi apa sih itu uji-uji barusan yang saya sebutkan barusan tadi itu merupakan salah satu cara untuk uji validitas selain validitas konkuren ya. Selama ini kan kita kemarin menghitung uji validitas, reliabilitas dengan aplikasi statistik ya. Nah, itu namanya validitas konkuren. Cuma sekarang kita akan menggunakan uji validitas isi, yaitu yang berupa tadi validitas apa yang pertama? Uji apa? Indikasi dan uji logika. Oke, silakan dibaca 5 menit semuanya ya. Dibaca. Sudah ya? Oke, yuk. Saya ingin minta ada yang baca variabelnya apa sih? Variabelnya apa saja? Coba lihat. Variabelnya apa aja? Kita bikin judulnya dulu deh. Judulnya apa sih? Coba baca judulnya. Pengaruh, perceived value. Oke, satu orang biar kedengaran. Siapa? Boleh. Pengaruh perceived value terhadap behavioral intention melalui customer engagement dan customer satisfaction. Dreamland Waterfall Haji Barang Waterboom. Oke, berarti variabel independennya apa? Perceived value. Oke, kita tulis dulu ya. Perceived value. Oke, ini variabel
independent. Lalu variabel dependentnya apa? Behavioral, behavioral intention. Betul, behavior apa behavioral? Behavioral. Oke, sini ya. Behavioral ya. Intention. Oke. Ini variabel dependentnya. Terus variabel interveningnya apa katanya? Customer engagement dan customer satisfaction. Nah, setelah kamu baca, si variabel independen ini dibagi nggak menjadi beberapa dimensi? Dibagi. Oke, variabel dimensi yang pertama apa? Social value. Sini ya. Social value. Lalu apa lagi? Functional value. Oke, ada berapa dimensi? 4 dimensi ya? Oke, berarti yang ketiga apa? Emotional value. Oke, yang terakhir keempat? Economic value. Oke, jadi si dimensi ini ternyata mau diuji hipotesisnya, nggak cuma langsung variabel, jadi per dimensi ya. Nah, jadi kita buat ini menjadi variabel independent. Oke, sekarang saya ingin minta saudara lihat identifikasi masalah. Oke, dibuka. Sudah? Ada berapa identifikasi masalah yang saudara baca? Ada 10, ya. Nah, identifikasi masalah ini ya, sebagai dasar apa sih nanti? Pembuatan apa? Oke, baik. Kalau begitu, yuk kita rumuskan hipotesisnya satu per satu. Tadi kan dari identifikasi masalah ya. Nah, sekarang hipotesisnya H1. Ya, lanjut yuk. Tadi bagian mana? Bagian siapa? Ya, yuk dibaca. Berarti gimana hipotesisnya? Hipotesisnya dibaca. H1-nya gimana? Baca. Ya, social value berpengaruh positif terhadap customer engagement di Waterboom, Aji Barang gitu ya. Oke. H2. Gimana bunyinya jadinya? Dirumuskannya gimana? Oke. Functional value berpengaruh positif dan signifikan. Boleh ya terhadap customer engagement. H3. Kemana tadi? Situ ya? Yuk, yuk. Dari sana ke sana. H3. Emotional value. Satisfaction. Oke ya. H3, emotional value berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Oke, lanjut deh ya. Sekarang kalau H7. Ya.
Ya, customer engagement berperan memediasi functional value terhadap behavior intention. Gitu ya. Gitu. Oke, terakhir deh. H9. Ya, tadi udah ya H9 ya? Tadi H berapa tadi? Tadi H8. Oh, tadi H7. Oh ya, sorry ya. Oke, jadi H9 customer satisfaction berperan memediasi emotional value terhadap behavioral intention. Oke, pintar. Nah, saya minta bantuan saudara untuk membuka kemarin materi minggu lalu, ya, ada yang mengenai Honda Jazz, ya. Nah, coba buka tabel OVAR-nya. Sudah? Oke, yang lain belum? Ada yang belum? Udah ya? Oke, saya ingin minta bantuan dong. Variabel judulnya apa dulu? Judulnya lupa. Pengaruh? Oke, brand image berpengaruh terhadap brand loyalty yang dimediasi oleh brand trust. Oke, nah sekarang brand image. Indikator yang pertama apa sih? Oh, irit bahan bakar gitu ya? Oke, kita lihat. Caranya begini, saudara. Ya, ini kan uji indikasi yang barusan. Nah, sekarang uji kausalitas. Ya, uji kausalitas gini caranya. Kamu masukkan ke dalam tabel indikatornya. Ya, ini kebetulan mahasiswa ini dia menambahkan penjelasan lebih lanjut. Tapi intinya apa sih? Irit bahan bakar kan ya? Ya, jadi Honda Jazz itu merupakan hatchback yang irit bahan bakar gitu ya. Nah, caranya untuk uji kausalitas itu intinya begini. Dari kalimat awal dengan kalimat kedua itu ada hubungan sebab akibat tidak? Ya. Persepsi yang dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen dibentuk oleh kesan konsumen tentang kemudahan merek diingat sebagai hatchback yang irit bahan bakar. Nah, cara untuk mengujinya kita tulis lagi. Persepsi yang dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen tidak disebabkan oleh kesan konsumen tentang kemudahan merek diingat sebagai hatchback yang irit bahan bakar. Jadi kalimat awal ini tidak menyebabkan ini gitu loh. Ya, tidak menyebabkan kalimat kedua. Ya, jadi kita kalau membuat indikator itu nggak boleh ada kalimat yang sebab akibat. Ya, contohnya Angel rajin belajar sehingga IPK-nya 4. Boleh nggak indikator kayak begitu? Nggak boleh. Ya, oke. Selanjutnya apa? Kita menganalisa apa? P-value. P-value itu kalau kamu uji Sobel, kan kamu ngelihat ada T hitung dibandingin T tabelnya ya. Nah, kalau untuk melihat signifikansi ditulisnya apa di kalkulator Sobel itu? P-value. Jadi P-value itu artinya apa sih? Nilai apa? Signifikan. Nah, kalau misalkan hipotesis, ya, hipotesis itu berarti p-value-nya itu syaratnya apa? Kalau hipotesisnya diterima, hipotesis alternatif. Lebih kecil dari 0,05. Baru hipotesis alternatif kita diterima. Gitu ya. Oke, lalu setelah itu apa selain p-value? Apa? Setelah p-value, kamu menganalisa apa? Habis p-value. Soalnya soal. Ya?
Oh ya, nanti kamu belajar ya hipotesis. Kriteria hipotesis yang diterima itu seperti apa. Lalu hipotesis yang kamu ajukan itu disebut hipotesis alternatif apa observasi. Gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, baik. Nah, yang terakhir apa? Kita akan menganalisa tentang apa? Implikasi manajerial. Nah, implikasi manajerial jelas kita harus menghitung atau menganalisa dulu ya dengan statistik. Jadi hipotesisnya diterima apa ditolak ya. Kesimpulannya seperti apa. Baru setelah itu kita bisa membuat saran. Nah, saran ini bisa secara ilmiah dan secara manajerial. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana caranya kita kalau mau memberikan saran kepada pemangku kepentingan ya. Nah, berarti di sini adalah si manajerialnya ya. Nah, andai kata kamu sudah menganalisa bahwa keempat dimensi ini ya ternyata berpengaruh semua nih ya terhadap customer engagement, terhadap customer satisfaction, ya, dan juga terhadap behavior intention. Ya, ternyata semua dimensi ini berpengaruh semua. Ya. Nah, caranya bagaimana kamu menyarankan kepada para manajer atau pemangku kepentingan? Kita lihat indikator dari variabel independennya. Nah, di sini independennya adalah si dimensi perceived value. Nah, kalau begitu bagaimana? Yang pertama kita lihat indikatornya secara social value. Apa yang kamu sarankan kepada pihak perusahaan supaya pihak perusahaan ini dapat lebih meningkatkan lagi minat ya untuk minimal datang lagi. Gitu kan ya? Ayo loyal seperti itu ya. Nah, di sini behavioral intention. Behavioral intention itu artinya minat untuk berkunjung. Yang pertama, apa? Pastikan si waterboom ini ya menyediakan fasilitas atau atraksi-atraksi yang mana bisa membuat si wisatawan itu lebih dekat dengan keluarga. Nah, ini kata intinya. Jadi yang kedua apa dong? Jadi si pengelola waterboom atau pihak perusahaan harus bagaimana fasilitas di waterboom ini? Harus membuat fasilitas yang bagaimana? Yang bisa, oke, pintar. Lebih dekat dengan teman. Ya. Ketiga, membuat fasilitas. Jadi di waterboom itu kita punya kesempatan, ada fasilitas untuk berkenalan dengan pengunjung lain. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan functional value, apa yang kamu sarankan kepada pihak waterboom? Yang pertama, meningkatnya kesehatan tubuh. Oke, jadi si waterboom ini selain untuk pariwisata, dia juga bisa untuk meningkatkan kesehatan tubuh si wisatawan. Oke, baik. Gimana, ada pertanyaan tentang barusan yang kita pelajari, saudara? Cukup ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti ya, kamu boleh WA saya ya, atau mungkin bertanya di luar kelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, kita tutup perkuliahan kita hari ini ya. Selamat menempuh UAS nanti ya. Saya doakan mudah-mudahan nilainya semuanya memuaskan. Ya, demikian ya. Oke, sebelum kita berpisah, kita doa dulu yuk, Angel. Silakan. Oke, demikian ya saudara ya. Sampai ketemu lagi pada satu UAS nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.